Perkenalkan, nama saya Irma Alma Aris Muhaba. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan melakukan pembelajaran secara online. Pembelajaran secara online ini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu tentang perkembangan kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Bagaimana sih perkembangan masyarakat Islam di Indonesia? Sebelum kita memulai materi atau sebelum kita menjelaskan materi, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Bagaimana puasanya? Lancar? Masih semangat? Pastinya. Aktivitas-aktivitas apa sih yang kalian lakukan selama di rumah? Selama pembelajaran di rumah? Ada yang menonton TV? Ada yang membantu orang tua? Atau bermain gadget? Ataupun belajar? Seperti ini. Baik ya, pastinya puasa kalian atau yang menjalankan ibadah puasa hari ini harus tetap semangat dan lancar. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan untuk materi hari ini. Oke, sekarang ini saya akan menjelaskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Silakan dilihat. Baik, sebelah kiri saya ada penjelasan peta konsep. Silakan dibaca. Udah? Yang pertama itu masuknya Islam di Indonesia. Tahukah kalian kapan pertama kali Islam masuk ke Indonesia dan tempat asalnya? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita kaji pendapat dari para ahli hal tersebut. Ada 3 pendapat dari para ahli. Yang pertama, pendapat dari Buya Hamka yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia ini pada abad ke-7 Masehi. Dan yang dilahirkan atau senada dilahirkan Islam ini dari tanah kelahirannya Arab atau Mesir. Pendapat yang kedua yaitu dari pendapat Hussein Jaja Diningrat yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Persia. Yang ketiga, pendapat dari Snorre Hurgens yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia ini pada abad ke-13 Masehi dan berasal dari Gujarat. Berdasarkan dari ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari tanah kelahiran Arab. Yang kedua, masuknya Islam ini pada abad ke-13 Masehi di Gujarat. Dan yang ketiga, masuknya Islam berasal dari Persia. Adapun kesimpulan lainnya yaitu perlahan-lahan masuknya Islam di Indonesia ini dimulai dari abad ke-7 Masehi dan ke-13 Masehi adalah sistem politiknya Islam. Materi yang kedua yaitu persebaran Islam di Indonesia. Persebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap. Daerah yang terjadi persebaran Islam di Indonesia yang pertama itu di daerah bagian barat atau yang disebut dengan daerah Samudra, Pasai, dan Aceh.
Adapun cara-cara penyebaran Islam di Indonesia, yang pertama yaitu perdagangan. Kondisi geografis Indonesia dari jalur pelayaran dan perdagangan ini terjadi di dekat pelabuhan. Perdagangan maupun perdagangan dari lokal atau penduduk setempat ataupun bangsa-bangsa lain yang mengikuti perdagangan di daerah tersebut. Yang kedua yaitu pernikahan. Penyebaran Islam melalui pernikahan ini terjadi dari golongan-golongan Islam yang menikahi dengan penduduk setempat, dari kerabat-kerabat ikatan laki-laki maupun ikatan perempuan. Contohnya itu ada pada babat Tanah Jawi dan babat Cirebon. Yang ketiga yaitu pendidikan. Persebaran Islam melalui pendidikan ini dimulai dari para ulama-ulama dan guru-guru pendidikan agama Islam. Dan pada waktu lembaga-lembaga pendidikan agama Islam pada waktu dulu itu yang terkenal adalah surau, dayah, dan pesantren. Yang keempat, penyebaran Islam melalui kesenian. Penyebaran Islam melalui kesenian ini yaitu dilakukan oleh Sunan Kalijaga, atau yang dilakukan itu pertunjukan wayang kulit. Seorang Kalijaga ini adalah seorang dalang yang sangat mahir dan disukai banyak rakyat. Beliau memasukkan unsur-unsur agama Islam di dalam ceritanya agar rakyat bisa tertarik dan menarik untuk masuk ke agama Islam. Materi ketiga yaitu pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Masuknya pengaruh Islam telah membawa perubahan-perubahan dalam berbagai aspek. Perubahan-perubahan itu tampak dari berbagai bidang, antara lain bidang politik. Bidang politik, sebelum konsep kerajaan digantikannya dengan konsep kesultanan. Yang kedua itu ada bidang sosial. Sebelum kerajaan-kerajaan Hindu Buddha mengenal sistem kasta, dengan masuknya Islam, sistem kasta tersebut telah pudar. Namun ada sebagian di daerah, yaitu di Jawa, yang masih memiliki status sosial yang tinggi, yaitu hanya seorang kiai. Yang ketiga itu ada bidang agama. Bidang agama masuk pada masa Islam ini, bidang agama ini sangat berpengaruh, dan mayoritas di Indonesia ini adalah agama Islam. Meskipun demikian, masih banyak juga yang menganut agama lainnya. Yang keempat itu ada bidang kebudayaan. Bidang kebudayaan, berkembangnya kebudayaan Islam di Indonesia ini memodifikasi atau mengakomodasikan kebudayaan yang sudah ada. Tentunya kebudayaan ini penyesuaian dari bahan ajaran Islam. Adapun hasil atau hal ini telah terjadi. Hal ini menyebabkan terjadinya akulturasi dari kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. 4. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam dikenal dengan sebutan kesultanan dan rajanya disebut dengan sultan. Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan mulai lahir sejak abad 13 Masehi. Berikut ini akan dibahas Kesultanan Islam di Indonesia. Kesultanan Samudra Pasai.
Kesultanan Samudra Pasai berdiri antara tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Adalah Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik At-Tahir, dan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1513 oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Berdasarkan berita Portugis, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Shah berhasil memasukkan kerajaan Dayak ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam pada tahun 1520. Kemudian Pedir dan Samudra Pasai ditaklukkan pada tahun 1524. Kesultanan Aceh Darussalam menyerang kapal Portugis di bawah komandan Simão de Souza Galvão di Bandar Aceh. Pada tahun 1529, Kerajaan Aceh mengadakan persiapan untuk menyerang Portugis di Malaka, tetapi tidak jadi karena Sultan Ali Mughayat Shah wafat pada tahun 1530. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan ini didirikan sekitar abad ke-15 oleh Raden Patah yang merupakan keturunan Raja Brawijaya V, raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Awalnya Demak merupakan wilayah dari Kerajaan Majapahit. Seiring dengan kemunduran Majapahit, Demak menjadi kawasan mandiri yang kemudian menjadi sebuah kesultanan. Wilayah-wilayah di pantai utara Jawa yang sudah menganut Islam berada di bawah pengaruh Demak. Pengaruh Kesultanan Demak kemudian meluas ke Sukadana atau Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. Kesultanan Banten. Sebelum menjadi sebuah kesultanan, Banten sudah berkembang menjadi kota pelabuhan penting di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada tahun 1526, Fathahillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut Banten dari Kerajaan Sunda. Perebutan kekuasaan ini terjadi disebabkan oleh adanya kerjasama politik dan ekonomi antara Kerajaan Sunda dan Portugis. Hal ini dianggap membahayakan kedudukan Kesultanan Demak setelah kegagalan Adipati Yunus mengusir Portugis dari Melaka. Fathahillah kemudian mendirikan benteng pertahanan yang bernama Surosowan yang kelak menjadi pusat pemerintah Kesultanan Banten. Kesultanan Makassar atau Goa Talo. Kesultanan Makassar merupakan kesultanan Islam yang terletak di Sulawesi Selatan. Kesultanan Makassar berawal dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kedua kerajaan ini kemudian bergabung menjadi satu di bawah pimpinan Raja Goa. Adapun Raja Talo menjadi Mangku Bumi. Setelah menganut Islam, kerajaan tersebut menjadi Kesultanan Makassar. Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram merupakan kesultanan Islam yang didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575. Sutawijaya kemudian menjadi Sultan Mataram yang pertama dengan gelar Panembahan Senopati Ing Alaga Saidin Panatagama. Sutawijaya kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang yang memerintah tahun 1601 sampai 1613. Mas Jolang kemudian digantikan oleh putranya Mas Rangsang yang memerintah tahun 1613 sampai 1645. Mas Rangsang terkenal dengan nama Sultan Agung. Kesultanan Ternate dan Tidore. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Melaka dan Jawa menyebarkan Islam di Maluku. Dari sini muncul 4 kesultanan Islam, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Pada saat kesultanan-kesultanan tersebut berkuasa, masyarakat Muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, Hitu, Haruku, Makian, dan Halmahera. Kesultanan Banjar. Pada awal abad ke-16, di Kalimantan Selatan terdapat 3 kerajaan, yaitu Nagara Dipa, Nagara Daha, dan Banjar. Raja Kerajaan Banjar bernama Raden Samudra. Ketika Nagara Daha menyerang Kerajaan Banjar, Raden Samudra meminta bantuan militer kepada Kesultanan Demak. Raden Samudra berjanji jika Kesultanan Demak membantu berperang melawan Nagara Daha, ia bersama seluruh rakyatnya akan Baik,
materi hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang dimengerti baik tentang materi hari ini. Sebelum mengakhiri video ini atau pembelajaran hari ini, kita simak tugas-tugas yang akan saya berikan untuk kalian berikut ini. Terima kasih atas perhatian dan simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.